dan saya berharap mohon dukungannya para Belovers, Leslar atau orang-orang Indonesia untuk supaya bisnis saya kali ini bisa maju dan berkembang. Satu masakan, jadi masakan khas Nusa Tenggara Timur. Terutama di Kupang itu, awalnya di Kupang saya udah cek karena ya kan masakan Kupang. Jadi tujuannya ini untuk berkolaborasi supaya ke depan bisa lebih maju, ya toh. Biar artis juga bisa jadi pengusaha, yang bisa dimentoring oleh pengusaha-pengusaha, ya. Oke, selanjutnya mungkin saya serahkan ke Kak Bilar. Seperti apa nih? Kalau bisa ceritanya singkat ini. Nama saya apa Raja C. Iya, sebetulnya gini. Kenapa saya ngebuka bisnis kuliner awalnya? Itu karena semuanya berawal dari hobi ya. Saya kebetulan hobi kuliner dan that's why kenapa saya kepikiran untuk membuka suatu usaha yang berhubungan dengan kuliner, dan tercetuslah saya sapi ini gitu. Dan apa ya? Ini kan kebetulan bisnis pertama saya, dan saya berharap bisnis pertama saya ini bisa berkembang, bisa maju. Tapi saya sadar saya tuh baru untuk berkecimpung di dunia usaha. Makanya saya menggandeng beliau-beliau ini ya yang udah berkecimpung di dunia usaha lah segala macam. Dan mereka tidak hanya as partnership buat saya, tapi as mentor juga buat saya untuk membimbing saya supaya saya bisa menjalankan usaha ini bisa maju, bisa berkembang gitu. Dan ya kedepannya saya berharap bisnis ini bukan hanya sampai di sini, tapi saya berharap bisa ke penjuru Indonesia, bisa dari Sabang sampai Merauke. Dan harapannya saya adalah ketika saya ngebuka bisnis ini, saya berharap di tengah situasi seperti sekarang banyak banget orang di luar sana yang butuh lapangan kerja. Dan mudah-mudahan dengan berkembang ini bisa nantinya akan ada cabang dari Sabang sampai Merauke, Raja C Sabang sampai Merauke yang nantinya bisa ya membuka lapangan kerja lah buat orang-orang yang membutuhkan. Dan saya berharap mohon dukungannya para Belovers, Leslar atau orang-orang Indonesia untuk supaya bisnis saya kali ini bisa maju dan berkembang. Tangan. Oke, jadi terus kita memilihkan gayanya gaya Jepang itu, ya. Pak Kris mungkin bisa dijelaskan. Oke, kalau sekilas kenapa kita pakai nama Raja Sei? Karena ini berbeda dibanding mungkin produk sejenis yang lain ya. Jadi ini kita memakai bahan utama, bahan baku adalah daging sapi. Dan kenapa konsepnya Jepang? Karena kita menggunakan bahan daging sapi dengan grade A. Jadi kalau kita tahu daging sapi itu di Jepang seperti daging Kobe, Wagyu itu yang grade-nya paling tinggi, yang paling bagus ya. Jadi kita akan menggunakan bahan-bahan daging sapi pilihan dan konsepnya akan diasapi atau pengasapan, smoke beef ya. Dan nantinya kita akan mengeluarkan juga produk yang di luar bahan baku sapi. Jadi nanti akan ada bahan baku ayam dan bahan baku ikan. Cuman untuk pertama kali kita launch ini adalah yang sapi duluan. Dan semua menu yang ada di Raja C semua adalah ide dan kreasi dari Kak Bilar. Jadi nanti teman-teman yang makan di Raja C itu adalah hasil dari Chef Bilar ini sebentar lagi. Oke, nah tadi sudah dijelaskan sama Bilar kenapa Bilar juga menggandeng kita sebagai partner, karena tentunya kita juga nggak ingin main-main ya di bisnis ini ya. Di usaha ini kami bertiga mempunyai planning dan mempunyai cita-cita yang keinginan yang sangat besar. Nanti outlet pertama kami ini akan kami buka di Jakarta Selatan, kurang lebih 30 hari ke depan kita akan opening pertama di Jakarta Selatan. Setelah itu keinginan kita bisa membuka cabang ini di semua kota di seluruh Indonesia, karena kita tahu fans dari Kak Bilar juga di seluruh Indonesia ya. Harapannya seperti itu. Betul, jadi supaya teman-teman di seluruh Indonesia juga dapat merasakan masakan dari resto dari Raja C dari Kak Bilar. Mungkin itu dari saya. Ki, mau nanya dong, tadi katanya menu-menunya mostly dari lo semua nih. Itu berawal dari emang hobinya masakan Jepang atau seperti apa sih? Atau mungkin baru-baru ini aja melihat mungkin acara-acara masak dan lain-lain, atau dari awal suka banget masak? Kebetulan saya punya kakak di Jepang dan memang saya beberapa kali ke sana, dan ketika saya makan masakan di sana, dan emang
sesuai dengan lidah saya. Lalu ketika saya makan, saya tertarik dengan cita rasa yang disajikan oleh masakan Jepang. Lalu ketika saya berpikir untuk mendirikan suatu usaha, bukan suatu usaha kuliner, lalu saya punya ide, ya kenapa nggak gua bikin gitu restoran yang berbau Jepang gitu. Dan akhirnya terciptalah ide penciptaan Raja Sei Sapi ini. Gitu. Tapi kalau untuk makanan-makanan sendiri tadi kan dijelaskan kebanyakan kan dari daerah Nusa Tenggara kan seperti itu ya. Iya. Kita soal sendiri kan gitu kan berasal dari Sumatera nih. Kenapa nggak pilih makanan dari Sumatera gitu? Iya, kenapa ya? Karena untuk kita kan emang Indonesia ya, dimana orang Medan, saya sebagai orang Medan juga bisa suka dengan masakan Sunda, bisa dibilang gitu. Dan itu nggak menutup kemungkinan bahwa orang Jakarta juga atau orang Medan juga bisa suka dengan masakan dari Kupang seperti ini tadi Raja Sei Sapi. Seberapa lama lu berpikir untuk mencoba untuk terjun ke bisnis nih? Kira fix lu mau terjun ke bisnis? Sebenarnya untuk bisnis saya dari dulu kepikiran, cuma saya ngerasa masih ada keraguan-keraguan, takut resiko inilah itulah. Lalu ketika saya discuss sama Koba sama Kokris, mereka ngasih keyakinan buat saya, udah ya terjun, jangan ragu-ragu kalau mau bisnis gitu. Karena nah makanya saya mulai memberanikan, ya udahlah, saya berani bisnis tapi tolong bantu saya kok ya, bimbing saya ya. Makanya saya berusaha menggandeng mereka untuk ya sekaligus membimbing saya lah. Dan saya berharap ini juga bukan usaha pertama saya dan salah satunya, tapi juga nantinya mungkin ada bisnis-bisnis lain ke depannya. Kalau sendiri kan sebagai seorang pebisnis untuk bisa dibilang untuk bermitra dengan orang lain kan harus meyakinkan diri dengan orang yang akan diajak bermitra. Kalau sendiri seberapa yakin nih? Kalau dia kemarin memang awalnya kan Kokris kasih masukan, mau siapa nih? Karena sejak pertemuan dengan Kakak Bilar ini kan sering saya ngobrol. Nah, dari situ baru muncul keyakinan. Jadi waktu pertama kali podcast itu masih belum ngobrol ini. Setelah itu berapa hari kita udah sebulan nih ngobrol. Awalnya saya minta saran iya, ke Koba sih. Iya. Saya pengen Gimana mau bisnis apa nih? Aku juga waktu itu mesti mempelajari Kakak Bilar dulu kan. Makanya saya undang Chris yang memang paham di dunia F&B. Kalau saya kan di dunia IT. Akhirnya ngobrol-ngobrol cocok. Ya kan, terus dia punya ide seperti itu ya. Saya cuma menjembatani karena saya yakin dengan posisi Kakak Bilar ini waktu saya podcast sama dia berdiri, wah nih Kakak Bilar ini rezekinya tinggi nih. Amin. Nah, kita padukan dengan apa? Saya di bisnismen harusnya bisa lancar, bisa maju. Dan mereka yang ahli di F&B. Jadi pas lah 3 gabungan supaya saling mengisi kekurangan masing-masing.